Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ini burung murai batu saya. Hari ini hari Minggu sore ya, Minggu malam tepatnya jam setengah 7 ini. Ini burung masih ada tetrakolornya. Itu di sana sudah saya kasih jangkrik. Oke, tadi juga kotorannya sudah saya keluarkan dan sudah saya observasi. Mungkin akan saya tunjukkan ke teman-teman sedikit mengenai kotorannya, dan kita akan melakukan overview dan kita akan melakukan evaluasi juga. Oke teman-teman, ikutin video saya ya. Nah ini teman-teman, ini kita lihat hasil metabolisme tubuh burung pagi ini ya, sore ini ya. Sore ini kotoran tadi pagi ini kan hari Minggu malam ya, jam tengah 7 ini. Ini kotoran jam 7 pagi. Oke, kita lihat ini juga kotoran jam 7 pagi. Ini kotoran yang tampak berbusa yang saya sudah jelaskan di video saya sebelumnya. Kotoran ini kita lihat semuanya. Kita observasi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Alhamdulillah semua kotorannya sehat. Semua kotorannya sehat. Ini kotoran yang seperti ini menandakan bahwa burung makan serangga ya teman-teman. Tapi karena ini kotorannya airnya ini sekitarnya itu warna hijau, artinya selain dia makan serangga, dia juga makan for, tapi dalam kuantitas yang sedikit sekali. Oke teman-teman ya, alhamdulillah sehat. Artinya burung hari ini sore jam tengah 7 burung sudah dalam kondisi normal. Oke ya. Terus kita akan melakukan evaluasi dan overview sebentar masalah ini. Kita buang kotorannya tempat sampah. Oke teman-teman ya. Baik teman-teman, kita akan overview sebentar dari apa yang sudah kita pelajari pada kondisi burung saya ini ya. Apa aja yang bisa kita ambil pelajaran dari situ. Yang pertama ini ya, overview kesehatan moza. Selasa, pengembunan burung kegerimisan ya. Rabu pagi, hujan, burung tetap diembunkan tapi tidak kegerimisan. Artinya pas di hari Selasa itu kalau burung saya embunkan terus burung itu kegerimisan, waktu itu sempat kegerimisan, tapi cuma sebentar langsung saya angkat, saya pindah ke dalam rumah. Hari Rabu cuaca itu hujan, tapi burung saya keluarkan, tapi nggak kehujanan, saya taruh di emperan rumah, tetap ada di emperan rumah. Burung berkicau nggak? Tetap aja berkicau gitu kan, meskipun dia nggak kegerimisan. Nah, hari Rabu itu burung telat makan, purnya kehabisan waktu itu ya. Jadi saya Rabu sore saya tengok jam 5 itu jam tengah 6 sore ternyata purnya habis total di wadah pakannya. Hari Kamis pagi burung itu kegerimisan lagi ya. Terus hari Kamis itu saya beri full kroto, jangkriknya tetap saya beri 55, 5 pagi 5 sore. Terus hari sorenya jam 4 sore itu burung saya mandikan. Saat burung saya mandikan itu saya ingat ini teman-teman, ini nggak saya bahas kemarin di video-video saya sebelumnya. Saya ingat betul, baru kepikir saya ya. Ini pas hari Kamis sore burung mandi di keramba mandi itu, saya dengar burung itu batuk kik 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 gitu. Tapi setelah itu dilanjut berkicau gitu kan. Jadi saya waktu itu langsung kaget, jangan-jangan burung ini batuk gitu kan. Tapi habis itu langsung dilanjut berkicau dan saya nggak mendengar suara batuk lagi. Jadi saya waktu itu ya berprasangka baiklah, mungkin tadi itu memang bersuara gitu. Karena saya punya burung rambatan yang suara burung rambatan saya itu hampir mirip seperti suara burung batuk gitu kan. Kalau burung rambatan kan suaranya kik 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 kik. Nah kayak gitu. Oke ya. Ini saya dengar suara seperti suara batuk, tapi saya nggak mengatakan itu suara batuk ya, seperti gitu. Karena ini baru prasangka. Terus setelah mandi, karena mandi kondisi hujan ya, waktu itu kondisi hujan, nggak ada sinar matahari, jadi burung nggak dijemur.
Jam 4 mandi, jam 5 saya angkat, langsung saya masukkan ke rumah, saya masukkan ke rodong, saya kasih jangkrik 5. Nah gitu. Terus krotonya masih waktu itu ya. Dan nggak saya kasih ulat Hongkong juga, karena biasanya kalau habis mandi itu saya kasih ulat Hongkong teman-teman. Kalau habis mandi kondisi dingin tuh saya kasih ulat Hongkong. Cuma kalau sore saya kasih ulat Hongkong, padahal hanya satu saya ngasihnya. Biasanya saya ngasih satu yang warnanya putih, itu baru baru molting gitu ulat Hongkongnya, itu saya kasih. Biasanya kalau sore saya kasih, paginya itu dia terlalu bersemangat gitu berkicaunya. Jadi saya kadang-kadang kurang nyaman juga kalau dia berkicaunya terlalu semangat gitu kan. Nah terus hari Jumat pagi, terus eh, hari Jumat pagi itu saya lihat burung bermasalah, ya, bermasalah. Masalahnya apa? Beraknya itu berbusa. Selain berbusa, saya temukan juga berak kapur. Ya, jadi berak kapur itu seperti apa? Saya udah jelasin ke teman-teman. Berak kapur itu adalah beraknya warna putih tapi tidak ada hitam-hitamnya sama sekali. Sementara kalau berak berbusa itu beraknya mengandung banyak gelembung-gelembung udara. Sedangkan kalau kotoran yang bagus, kalau burung itu makan EF atau burung itu makan serangga atau burung itu makan daging gitu ya. Daging itu maksudnya daging ikan kecil atau kodok gitu. Atau dia makan cacing, kotorannya itu akan warnanya putih. Terus ada, jadi kotoran itu akan warna ini ya, misalnya kotoran bulat ini sekitar ini putih, terus ada mungkin ada sedikit hitam-hitamnya begini. Nah, ini ada hitam-hitamnya, terus di sekelilingnya ada airnya. Nah, itu kotoran yang bagus seperti itu sebenarnya. Gitu ya. Tapi waktu itu kotorannya berbusa, mengandung busa. Jadi kotoran yang bagus harusnya tidak ada busanya. Karena itu mengandung busa, terus beraknya itu kapur, artinya putih, basah tapi tidak ada hitam-hitamnya, itu berak kapur. Nah, dengan kondisi seperti itu saya kasihlah dia itu antibiotik tetraklor. Ya. Saya kasih antibiotik tetraklor. Nah, hari Jumat itu siang saya dengar suara yang sama seperti saya dengar waktu hari Kamis. Cek 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 kayak gitu. Cuma saya langsung responnya begini, apa batuk ya burung ini ya. Tapi kok habis itu saya nggak dengar lagi gitu kan masalahnya. Soalnya kan suara seperti itu kan seketika aja ya. Saat kita nengok ke burung atau kita memperhatikan burung, kan burung nggak menampakkan apa nggak batuk-batuk lagi gitu. Jadi kita nggak tahu gitu. Nah, tapi nggak saya beri kroto hari Jumat itu. Kenapa nggak saya beri kroto? Karena saya khawatir dia bermasalah karena kroto yang saya berikan di hari Kamis. Tapi di hari Jumat itu saya evaluasi. Sore itu saya evaluasi kesehatan krotonya, saya evaluasi juga kesehatan jangkriknya. Saya lihat jangkrik kroto oke, nggak masalah. For juga oke, nggak masalah. Jadi karena saya lihat jangkrik, for dan krotonya nggak masalah, ya berarti di hari selanjutnya akan saya berikan kroto gitu. Cuma karena waktu itu kan sore, jadi saya nggak ngasih kroto, saya hanya ngasih jangkrik aja. Terus sore itu saya lihat kotorannya juga udah mulai membaik ya. Jadi Jumat sore kotorannya udah mulai baik. Sabtu pagi saya lihat kotorannya masih ada mengandung kotoran berkapur ya. Jadi kotorannya belum normal, ada beberapa kotoran kapur. Terus jumlah kotorannya itu sedikit sekali. Waktu itu hanya saya dapetin 5 kotoran yang dikeluarkan gitu. Sementara biasanya kalau pagi itu kan dia kotorannya udah numpuk banyak gitu teman-teman. Terus hari Sabtu itu tetap saya beri tetraklor teman-teman. Terus hari Sabtu juga saya beri full kroto plus jangkrik. Nah, hari Sabtu ini saya berani kasih kroto karena apa? Karena hari Jumat saya evaluasi krotonya nggak bermasalah. Jadi hari Sabtu itu saya beri full kroto, saya beri juga jangkrik. Sore kotoran semakin baik dengan berak kapur. Maksudnya kotorannya udah makin baik daripada hari sebelumnya. Cuma waktu itu masih ada tiga berak kapur gitu kalau nggak salah waktu itu gitu. Nah, tapi ini masih saya beri tetraklor ya. Terus hari Minggu pagi saya tengok, pagi kotoran tetap berak kapur, tetap ada berak kapurnya hari pagi itu, tapi jumlah kotoran di pagi hari itu udah banyak sekali. Nggak kayak di hari Sabtu ya. Kalau Sabtu itu dia
kotorannya cuma 5 kotoran yang jatuh. Kalau hari Minggu dia udah mulai banyak, artinya udah mulai bagus kan pencernaannya. Hanya masalahnya masih ada berak kapur gitu kan. Nah terus saya beli full kroto, saya juga beli jangkrik pagi, jam 10, jam 2, jam 4, jam 6. Sorry teman-teman, ini saya salah baca. Pagi kotoran tanpa berak kapur gitu. Jadi hari Minggu pagi ini kotorannya udah mulai banyak, jumlah kotorannya udah mulai banyak dan tidak ada berak kapurnya. Artinya hari Minggu pagi ini udah baik kotorannya. Terus hari Minggu pagi ini juga saya beli full kroto, saya beli jangkriknya itu dia jam 10. Ya saya beli pagi jam 7-an, saya beri jam 10, saya beri jam 2, saya beri jam 4, sampai saya beri lagi jam 5, masing-masing 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5, berarti 25 ekor pagi itu saya beli full kroto juga. Terus sore ini saya lihat kotorannya udah oke, artinya burung udah sehat, alhamdulillah. Saya juga ini kan pas hari Jumat kan saya WFH ya, saya kerja di rumah, saya nggak ngantor, jadi saya bisa memperhatikan dan saya mendengar batuk sekali. Hari Sabtu saya nggak mendengar burung batuk, hari Minggu saya juga nggak mendengar burung batuk gitu. Nah, kita ambil tipsnya ya teman-teman. Yang pertama, jangan embunkan burung kondisi masih gerimis ya. Jangan embunkan burung kondisi mendung, gerimis, hujan, dingin, atau terlalu banyak embun. Nah ini harus perhatikan, burung itu jangan diembunkan jika kondisi mendung, gerimis, hujan, dingin, terlalu banyak embun. Jangan. Lebih baik burung di rumah aja. Ya, ini kan kesalahan saya di awal seperti itu. Kenapa begitu? Karena berdasarkan hasil overview ini, saya menyimpulkan bahwa burung ini bermasalah karena dia pertama stres karena terlalu dingin. Saya keluarkan pagi-pagi dia kedinginan, sementara dia nggak dapat sinar matahari ya, nggak dapat sinar matahari cukup, jadi dia kedinginan. Ditambah kondisinya makin buruk saat hari Rabu ini dia telat makan, jadi udah kondisi kedinginan terus tiap pagi, dia juga telat makan, dia juga kegerimisan. Jadi itu yang mungkin yang kemudian menyebabkan burung bermasalah. Ya, ada dengar suara batuk itu termasuk kotoran berak kapur ya. Terus yang kedua, jangan mandikan burung kondisi gak ada panas. Jadi jangan mandikan burung kondisi gak ada panas. Hari Kamis itu burung gak kepanasan teman-teman, tapi saya mandikan. Jadi saya mandikan sore, habis saya mandikan, saat mandi itu kondisi hujan deras gitu kan. Terus habis mandi saya masukkan ke dalam rumah ya, saya jemur dulu karena nggak ada sinar matahari. Jadi dingin, dimandiin, terus dimasukkan ke rumah. Bisa aja dia masuk angin gitu kan. Terus perhatikan kesehatan burung melalui kotoran tiap sore. Nah ini saran saya, setiap sore ya teman-teman evaluasi kotorannya. Ya, evaluasi kotorannya seperti apa kondisinya. Kondisi kotoran yang bagus adalah kalau dia makan serangga atau makan daging, atau kecuali pokoknya selain for lah ya, kotorannya itu akan warnanya ada putih, terus ada hitam-hitamnya sedikit di tengah gitu, terus ada airnya di sekitarnya. Terus kalau dia makan for, kotorannya akan ada sesuai warna fur itu. Kalau warna hijau, warna kuning, warnanya kuning. Terus dia teksturnya agak besar, terus halus, dan ada putih-putihnya sedikit, seharusnya seperti itu. Dan ada mengandung air juga seharusnya. Jadi jangan terlalu kering juga, kalau terlalu kering juga nggak bagus. Nah itu masalah kotoran ini akan kita bahas di konten selanjutnya, di konten-konten saya yang nanti teman-teman ikutin terus konten saya ya. Perhatikan kesehatan burung melalui kotoran tiap sore. Nah tiap sore itu harus dievaluasi. Terus kalau kita udah diobservasi tiap sore, kotoran itu dicuci, alas kotorannya, atau kalau teman-teman pakai kertas bisa diangkat kayak saya itu, saya angkat terus saya ganti yang baru gitu. Terus
Itu juga keuntungannya saat burung malam tidur dia udah bawahnya itu udah bersih, jadi dia nggak menghirup zat amoniak, karena zat amoniak itu juga bisa menyebabkan infeksi di saluran pernapasan. Terus perhatikan perilaku burung. Nah, termasuk itu tadi saya bilang, saya itu dengar burungnya batuk sih gitu. Ini juga batuk gitu kan. Nah, ini yang seperti itu harus diperhatikan juga. Atau misalnya burung kok ngembang, bulunya ngembang, atau misal burung selain bulunya ngembang mungkin sayapnya turun, nggak rapet gitu, atau burung nggak seberapa aktif. Nah, itu kan perilaku juga harus diperhatikan. Terus manfaatkan masa inkubasi, jangan menunggu burung sakit. Nah, burung yang sakit biasanya nggak akan langsung menunjukkan tanda-tanda dia sakit, teman-teman. Kan saya udah bilang, secara naluri burung itu, nggak hanya burung sih, semua makhluk hidup dia akan selalu menampakkan dirinya dalam kondisi prima. Karena hukum rimba itu, siapa yang kuat dia yang menang, siapa yang lemah dia yang kalah, kan begitu. Jadi burung itu akan selalu menampakkan kondisi dia yang paling kuat, paling sehat gitu. Tujuannya agar dia nggak dibully, dia nggak diburu, dia nggak dikalahkan oleh kompetitornya. Nah, karena perilaku-perilaku yang seperti itu, makanya burung kan akan selalu menunjukkan dirinya sehat. Nah, kondisi diri sehat itu pertama kali kita bisa melihat kondisi burung itu sehat atau enggak ya melalui kotoran. Kalau kita lihat kotorannya kurang bagus, itu artinya burung mulai bermasalah. Saat burung mulai bermasalah kan dia tidak menunjukkan tanda-tanda dia sakit. Itu namanya masa inkubasi. Setelah lewat masa inkubasi, maka burung akan menunjukkan dirinya sakit. Nah, itu namanya kondisi sakit. Jadi sebelum masuk kondisi sakit, burung akan melewati masa inkubasi. Masa inkubasi itu biasanya 3 sampai 5 hari lah. Yang umumnya itu 1 2 3 hari lah, maksimal 3 hari, jangan lebih dari 3 hari ya. Itu namanya masa inkubasi. Di masa-masa inkubasi ini adalah masa yang paling mudah bagi kita untuk mengobati burung ya. Untuk memberikan penanganan yang terbaik untuk burung-burung kita gitu. Gak hanya burung sih, semua hewan termasuk kucing atau anjing atau mungkin ayam seperti juga. Jadi ayam itu sebelum sakit dia akan menunjukkan masa inkubasinya seperti apa. Gitu ya. Jangan nunggu sakit. Manfaatkan masa inkubasi. Berikan antibiotik. Nah, antibiotik ini penting. Saya sarankan untuk teman-teman stok ya, namanya antibiotik itu. Antibiotik itu banyak teman-teman untuk unggas ya. Kalau saya kan biasa pakai tetraklor. Kalau teman-teman punya antibiotik lain yang lebih bagus ya nggak masalah sih sebenarnya. Antibiotik itu apa sih? Antibiotik itu sebenarnya pembasmi bakteri penyebab infeksi. Jadi burung unggas pada umumnya itu kan dia memiliki paru-paru yang kecil sekali ya. Paru-paru yang kecil, lebih kecil daripada tubuhnya. Kalau manusia itu kan kita punya dada yang misalnya dada kita selebar ini ya. Paru-paru kita itu akan sebesar ini gitu. Dadanya segini, paru-parunya bisa segini. Tapi kalau unggas nggak seperti itu, teman-teman. Dan yang menjadi rawan sekali unggas, apalagi burung, itu dia memiliki kantong udara. Dan kantong udara itu mudah sekali untuk terinfeksi bakteri, gitu ya. Nah, selain terinfeksi bakteri juga pencernaannya juga akan mudah terinfeksi ya. Jadi nggak hanya kantong udara juga, pencernaan gitu. Makanya ada istilah contoh CRD. Penyakit CRD itu apa sih? Penyakit CRD itu penyakit ngorok. Jadi ngorok, mengi, ngap-ngapan itu masuk ke CRD. Kemudian ada pulorum itu berak kapur. Ada kolera itu flu kalau nggak salah ya. Kalau CRD tadi kan infeksi saluran pernapasan, kalau kolera itu kalau nggak salah flu, saya lupa ya. Oh iya, kolera itu flu, dan flu itu juga akan memberikan tanda-tanda burung beraknya warnanya hijau. Jadi kalau burung atau ayam itu berak warnanya hijau, itu biasanya dia tanda-tanda burung terkena flu. Lah untuk burung atau ayam yang memang pakanannya fur warna hijau gimana bro gitu ya teman. Makanya itu pentingnya kita selalu memperhatikan masalah
kotoran ya. Kalau kita udah sering perhatikan kotoran burung, kita akan bisa membedakan ini warna hijau alami dari por tadi, warna hijau normal atau warna hijau bermasalah. Kita akan tahu masalah itu. Ada namanya lagi korisa. Korisa itu dia snot ya. Snot atau infeksi pada mata. Jadi korisa itu infeksi pada mata, pulorum itu berak kapur, korisa itu dia flu, CRD itu dia infeksi pernapasan. Semuanya tanda-tandanya lewat kotoran, teman-teman. Dan ada banyak lagi sih penyakit-penyakit yang infeksi. Nah, cara yang paling tepat adalah berikan antibiotik. Bisa apa saja ya, antibiotik. Berikan makan full EF untuk menunjang kesehatannya. Jadi saat kita lihat burung kita bermasalah, selain kita berikan antibiotik, kita juga harus berikan extra fooding atau pakan-pakan yang disukai sama burung ya. Jangan berikan pakan-pakan yang keras. Apalagi kalau kita udah dapati burung kita infeksi pencernaan misal, jangan kasih makanan yang keras. Tapi kalau bisa kasih makanan yang lunak. Makanan yang lunak itu salah satunya adalah kroto. Kroto itu bagus. Tapi saya sarankan untuk dipilihin yang ambil putih-putihnya aja, ya, yang bersih. Apalagi untuk burung sakit harus bersih. Karena ya kita mencari yang teksturnya paling halus, paling empuk, paling lunak gitu ya. Atau kita juga bisa berikan jangkrik. Kalau bisa jangkriknya itu yang baru selesai molting itu, atau dia baru lepas dari cangkang utamanya itu, atau warnanya putih itu, jangkrik yang seperti itu bagus. Atau kalau jangkriknya bukan yang baru selesai molting, teman bisa kasih jangkrik tapi perutnya aja yang dikasihkan ya. Itu berikan makan full EF atau untuk menunjang kesehatan. Terus ini yang paling penting, jangan sampai burung itu telat makan. Kalau burung biasanya hewan itu kan dia akan berusaha untuk menyembuhkan dirinya sendiri ya. Sebenarnya ya kalau toh nggak diobati ya kemungkinan besar tetap akan sembuh gitu kan. Cuma kalau burung sudah masuk masa inkubasi, terus dia telat makan, biasanya sakitnya akan makin parah, makin cepat gitu. Karena selain dia stres karena mulai sakit, terus tiba-tiba dia telat makan. Ya seperti kita aja lah, kita tuh kalau mau sakit itu kan biasanya badannya pegel-pegel dulu, mudah lelah gitu kan. Itu sebenarnya masa inkubasi. Kalau kita udah mudah lelah terus kita telat makan, biasanya sakitnya akan makin cepat. Ya burung pun sama gitu ya. Nah itu teman-teman yang harus kita perhatikan dari video ini. Mungkin teman-teman ada yang menambahkan dari hasil overview sama tips-tips yang bisa kita ambil, pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian ini. Dan ini juga pelajaran penting bagi saya. Sebenarnya ini juga pelajaran yang sangat berharga bagi saya ya. Dan teman-teman kalau jika ingin menambahkan, silakan teman-teman tambahkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.